Pernahkah kamu dengan santai minta harga teman saat teman sendiri sedang jualan, tapi tanpa pikir panjang, membayar mahal untuk kopi di kafe yang bahkan tidak mengenal namamu? Aneh memang, tapi inilah realita yang sangat umum terjadi. Banyak orang merasa itu wajar, bahkan bangga, seolah berhasil menghemat uang. Padahal disitulah tanda awal mental yang diam-diam menghambat aliran rezeki mulai bekerja. Ini bukan soal hemat atau tidak. Ini soal cara otakmu memandang nilai. Di Indonesia, budaya mencari gratisan sering disamarkan dengan istilah cerdas, lihai, atau pintar mengatur uang. Orang merasa menang ketika bisa menekan harga, minta bonus, atau dapat layanan tanpa bayar. Masalahnya, kebanggaan itu sering muncul dengan mengorbankan orang lain. Kita menekan pedagang kecil, teman sendiri, atau pekerja jasa, lalu merasa hebat. Tanpa sadar, kita sedang melatih pikiran untuk mengasosiasikan keberhasilan dengan mengambil, bukan memberi. Perlu dibedakan dengan sangat tegas antara hidup hemat yang cerdas dengan mental murah yang merusak. Frugal living adalah mengatur pengeluaran tanpa merusak nilai dan martabat siapapun. Cheap mentality adalah obsesif pada harga murah, walau harus mengorbankan kualitas, relasi, dan rasa hormat. Yang satu membangun fondasi finansial, yang satunya lagi perlahan menggerogoti mental kaya dari dalam kepala. Mental gratisan bisa dianalogikan seperti seseorang yang menutup keran air di rumahnya sendiri. Dia berharap air mengalir deras, tapi tangannya sibuk menyumbat pipa. Kita ingin rezeki masuk, tapi setiap hari melatih diri untuk tidak mau mengeluarkan energi, uang, atau apresiasi. Kita lupa bahwa aliran tidak pernah berjalan satu arah. Jika pintu keluar selalu ditutup, pintu masuk pun ikut terkunci. Uang pada dasarnya adalah energi pertukaran nilai. Ia mengalir ke orang yang mau memberi nilai, bukan hanya mengambil manfaat. Saat seseorang enggan membayar harga yang pantas, alam bawah sadarnya merekam satu pesan sederhana, nilai itu murah. Dan pesan ini tidak berhenti di luar, ia memantul ke dalam diri. Perlahan kita mulai menilai waktu, tenaga, dan potensi diri sendiri dengan standar yang sama rendahnya. Dampak jangka panjangnya sering tidak disadari. Orang yang paling pelit pada diri sendiri dan orang lain justru sering paling jauh dari kemapanan finansial. Mereka kelelahan, tapi hasilnya kecil. Bukan karena nasib, melainkan karena pola pikir yang menolak aliran. Saat seseorang terbiasa meminta tanpa memberi, ia sedang melatih otaknya untuk hidup dalam mode kekurangan, bukan kelimpahan. Di titik inilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Masalah keuangan sering bukan dimulai dari saldo, melainkan dari software di kepala. Ada tanda-tanda halus yang tampak sepele, tapi efeknya sangat fatal bagi rekening dan masa depan. 5 tanda ini sering dianggap normal, padahal justru menjadi penghambat utama naik kelas finansial. Dan kita akan membedahnya satu persatu, dengan logika yang membumi dan sulit dibantah. Salah satu tanda paling halus dari mental gratisan adalah kebiasaan meminta harga teman. Kalimatnya terdengar ringan, bahkan akrab, tapi dampaknya berat. Saat seorang teman membuka usaha, menjual jasa, atau menawarkan produk, respons pertama yang muncul justru permintaan diskon. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena merasa berhak. Padahal di balik harga itu ada waktu, tenaga, stres, dan keberanian mengambil risiko. Ketika kita meminta harga lebih murah pada teman sendiri, sebenarnya yang kita lakukan bukan sekadar negosiasi. Kita sedang meremehkan nilai kerja mereka. Alam bawah sadar kita merekam pesan berbahaya, bahwa kerja keras tidak perlu dihargai penuh. Masalahnya, pikiran tidak memilah target. Pesan ini tidak hanya berlaku untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Tanpa sadar kita menanam keyakinan bahwa usaha besar pantas dibayar murah. Coba perhatikan perbandingan sederhana. Kita jarang menawar tukang parkir yang bahkan tidak kita kenal. Kita bayar begitu saja, cepat dan ikhlas. Tapi saat teman yang seorang desainer, fotografer, atau penjual makanan rumahan memasang harga profesional, kita mulai berhitung panjang. Di sini bukan soal nominal, tapi soal persepsi nilai. Orang asing dihargai, orang dekat justru ditekan. Dalam psikologi uang, ada konsep penting bernama perputaran kekayaan. Uang yang keluar dengan rasa ikhlas membawa energi yang sehat.
Ia cenderung kembali, seringkali dengan jumlah dan peluang yang lebih besar. Sebaliknya, uang yang ditahan dengan rasa berat, curiga, dan perasaan dirugikan, berhenti sebagai energi buntu. Ia tidak berputar, tidak berkembang, dan sering habis tanpa jejak. Bahaya lain dari mental minta murah adalah standar hidup yang ikut turun. Saat kita terbiasa menekan harga, kita juga terbiasa menerima kualitas rendah. Pelan tapi pasti, kita dikelilingi produk, layanan, dan peluang kelas 2. Bukan karena dunia tidak menyediakan yang lebih baik, tapi karena mental kita menolak membayar harga kualitas. Ini jebakan yang jarang disadari, namun efeknya sangat panjang. Solusinya justru terdengar terbalik bagi banyak orang. Jika temanmu jualan, bayarlah penuh. Bahkan jika mampu, bayar sedikit lebih sebagai bentuk dukungan. Bukan pamer, bukan sok kaya, tapi latihan menghormati nilai. Tindakan kecil ini melatih otak untuk merasa nyaman mengeluarkan uang dengan sadar. Dan otak yang nyaman memberi, jauh lebih siap menerima. Orang yang benar-benar mapan secara finansial biasanya justru tidak nyaman diberi gratisan. Mereka paham satu hukum sederhana, ada harga ada rupa, ada nilai ada aliran. Mereka tahu setiap kali membayar dengan pantas, mereka sedang menegaskan identitas baru, yaitu orang yang menghargai proses. Dan identitas inilah yang diam-diam membuka pintu rezeki lebih besar. Tanda berikutnya dari mental gratisan sering terlihat sangat sepele, tapi dampaknya mematikan bagi pertumbuhan penghasilan. Banyak orang mengeluh harga buku 100.000 terlalu mahal, tapi dengan santai menghabiskan jumlah yang sama untuk rokok, kopi, atau kuota internet yang habis hanya untuk scroll tanpa arah. Uangnya sama, tapi maknanya berbeda. Yang satu dianggap pemborosan, yang lain dianggap kebutuhan. Disinilah logika finansial mulai menyimpang. Mental miskin selalu memposisikan ilmu sebagai pengeluaran yang hilang, bukan sebagai investasi yang tumbuh. Buku, kursus, atau pelatihan dianggap mahal karena hasilnya tidak langsung terlihat. Padahal justru disitulah perbedaannya. Orang yang berpikir jangka pendek hanya menghitung uang yang keluar hari ini, sementara orang bermental kaya menghitung peluang yang bisa terbuka bertahun-tahun ke depan. Bayangkan seseorang menebang pohon dengan cangkul tumpul. Dia bekerja keras, berkeringat, dan kelelahan, tapi hasilnya lambat dan menyakitkan. Itulah gambaran orang yang bekerja tanpa upgrade ilmu. Bukan kurang usaha, tapi salah alat. Ilmu adalah alat pengungkit. Tanpa itu, kerja keras hanya menjadi rutinitas melelahkan yang pendapatannya stagnan. Banyak yang beralasan, sekarang kan semua ilmu gratis di internet. Masalahnya bukan ketersediaan informasi, tapi struktur dan komitmen. Konten gratis sering terpotong, meloncat-loncat, dan tidak menuntut tanggung jawab untuk dipraktikkan. Saat tidak ada harga yang dibayar, otak cenderung meremehkan. Yang gratis sering hanya lewat di kepala, bukan tertanam dalam kebiasaan. Saat kamu membayar untuk sebuah ilmu, yang sebenarnya kamu beli bukan sekadar materi. Kamu membeli pengalaman puluhan tahun, kesalahan mahal, dan jalan pintas yang menyelamatkan waktu. Itu adalah pertukaran yang adil. Kamu menukar uang dengan kejelasan. Dan kejelasan selalu lebih mahal nilainya dibanding kebingungan yang berkepanjangan. Coba jujur bertanya pada diri sendiri. Dalam 1 tahun terakhir, berapa rupiah yang benar-benar kamu keluarkan untuk meningkatkan kemampuan? Jika jawabannya 0 atau hampir 0, maka sangat masuk akal jika pendapatan tahun depan masih berada di angka yang sama. Uang jarang bertumbuh di kepala yang tidak pernah diisi hal baru. Perubahan dimulai saat kita menggeser cara pandang. Berhenti mencari yang gratisan, mulai mencari yang berkualitas. Bukan berarti boros, tapi selektif dan sadar nilai. Saat kamu berani membayar harga untuk upgrade diri, kamu sedang mengirim sinyal kuat ke pikiran sendiri bahwa masa depanmu layak diinvestasikan, dan sinyal ini sering menjadi awal lonjakan finansial yang nyata. Tanda berikutnya dari mental gratisan adalah obsesi pada hasil instan. Banyak orang ingin kaya cepat, tapi alergi pada proses panjang. Mereka mencari jalan pintas, entah lewat pinjol, judi online, skema cepat kaya, atau tren bisnis viral yang belum dipahami. Bukan karena kurang cerdas, melainkan karena tidak sabar. Mereka ingin hasil besar tanpa mau membayar harga berupa waktu, tenaga, dan ketekunan. Mental kaya bekerja seperti petani, menanam benih,
merawat setiap hari, menerima bahwa ada musim hujan dan kemarau, lalu menunggu waktu panen dengan disiplin. Mental gratisan lebih mirip pemburu. Ingin hasil hari ini juga. Jika tidak dapat, pindah target. Pola ini membuat hidup selalu reaktif dan tidak pernah membangun fondasi yang kokoh. Alam sebenarnya memberi contoh yang sangat jelas. Tidak ada bayi lahir dalam semalam. Tidak ada pohon besar tumbuh dalam seminggu. Setiap hal bernilai butuh waktu matang. Ketika seseorang memaksa hasil instan, yang sering lahir justru masalah baru. Utang, stres, konflik, bahkan trauma finansial yang panjang. Semua karena tidak mau tunduk pada proses. Dalam konteks ini, mental gratisan berarti ingin sukses, tapi minta diskon pada usaha. Ingin kaya, tapi tidak mau capek. Ingin hasil besar, tapi tidak mau belajar dari nol. Pikiran seperti ini sering dibungkus dengan alasan realistis. Padahal intinya sama, tidak mau membayar harga yang seharusnya. Dan alam tidak pernah memberi diskon pada hukum sebab akibat. Banyak contoh nyata orang yang ikut tren bisnis hanya karena viral. Mereka masuk tanpa riset, tanpa pemahaman, dan tanpa kesiapan mental. Saat gagal, yang disalahkan adalah keadaan, pasar, atau orang lain. Padahal masalah utamanya adalah mentalitas ikut-ikutan. Tidak ada kesabaran untuk membangun, hanya nafsu untuk cepat sampai. Itulah sebabnya kekayaan yang datang terlalu cepat sering pergi lebih cepat. Bukan karena rezekinya salah, tapi karena wadah mentalnya belum siap. Saat seseorang belum terbiasa mengelola proses, dia juga belum siap mengelola hasil. Uang besar di tangan mental instan sering berubah menjadi sumber masalah, bukan solusi. Kunci kaya yang jarang dibahas adalah kemampuan mencintai kebosanan dalam proses, rutinitas, pengulangan, dan progres kecil yang konsisten. Disitulah karakter finansial dibentuk. Orang yang tahan proses akan tahan hasil. Dan orang yang menolak proses akan terus mengejar ilusi jalan pintas, tanpa pernah benar-benar sampai. Tanda berikutnya dari mental gratisan sering tersembunyi di emosi yang jarang diakui, yaitu rasa tidak suka melihat orang lain sukses. Saat tetangga beli mobil baru, hati terasa panas. Saat teman naik jabatan, muncul komentar sinis. Bukan karena fakta, tapi karena perasaan. Reaksi ini terlihat kecil, tapi secara psikologis sangat menentukan arah rezeki seseorang. Dalam psikologi uang, ada hukum yang jarang dibahas. Apa yang kita benci, secara tidak sadar akan kita jauhi. Jika seseorang membenci orang kaya, maka otaknya akan menjauh dari situasi yang bisa membuatnya kaya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau menjadi sosok yang ia benci. Ini bukan mistis, ini mekanisme pertahanan mental yang nyata. Iri dan dengki sering disalahpahami sebagai masalah luar, padahal keduanya adalah cermin dari ketakutan dan rasa tidak aman dalam diri sendiri. Saat kita merendahkan keberhasilan orang lain, sebenarnya kita sedang menenangkan ego yang terluka. Analogi sederhananya seperti bercermin. Yang kita kritik di luar seringkali adalah konflik yang belum selesai di dalam. Banyak orang hidup dengan pola pikir rezeki itu permainan rebutan. Jika orang lain dapat, maka jatah kita berkurang. Ini disebut mentalitas zero sum. Padahal, rezeki tidak bekerja seperti segelas air yang isinya terbatas. Ia lebih seperti samudra, luas, bergerak, dan tidak berkurang hanya karena ada orang lain yang mengambil. Pola pikir inilah yang membedakan kelimpahan dan kekurangan. Perubahan besar terjadi saat pertanyaan dalam kepala ikut berubah. Dari yang semula bertanya, kenapa dia bisa, menjadi bagaimana caranya dia bisa. Rasa iri dialihkan menjadi rasa ingin tahu. Dengki digeser menjadi inspirasi. Ini bukan soal pura-pura baik, tapi soal cerdas mengelola energi mental agar berpihak pada pertumbuhan, bukan perlawanan. Energi kebencian sangat mahal harganya. Ia menyedot fokus, waktu, dan perhatian yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki hidup sendiri. Orang yang sibuk mengomentari kesuksesan orang lain biasanya tidak punya cukup ruang mental untuk membangun kesuksesannya sendiri. Bukan karena kurang peluang, tapi karena energinya bocor ke arah yang salah. Latihan paling sederhana tapi paling menantang adalah belajar mendoakan orang yang lebih berhasil, bukan untuk mereka, tapi untuk diri sendiri. Doa yang tulus melatih otak menerima kelimpahan sebagai sesuatu yang normal. Dan saat kelimpahan terasa normal di kepala,
pintu rezeki jauh lebih mudah terbuka di dunia nyata. Tanda kelima dari mental gratisan adalah mentalitas korban, pola pikir yang selalu mencari kambing hitam atas kondisi keuangan sendiri. Pemerintah disalahkan, orang tua dianggap tidak memberi modal, atasan dinilai pelit, dan keadaan disebut tidak adil. Kalimatnya terdengar logis, tapi dampaknya berbahaya. Setiap kali kita menyalahkan faktor luar, kita sedang melepaskan kendali atas hidup finansial kita sendiri. Secara psikologis, menyalahkan keadaan terasa nyaman karena membebaskan dari tanggung jawab, tapi kenyamanan ini mahal harganya. Selama penyebab kemiskinan dianggap datang dari luar, maka solusi pun selalu ditunggu dari luar. Bantuan, subsidi, atau keajaiban. Padahal kekayaan jarang datang pada orang yang menunggu. Ia datang pada orang yang mengambil alih kendali. Ada perbedaan besar antara menjadi penumpang dan menjadi sopir dalam hidup. Penumpang hanya duduk, mengeluh saat jalan rusak, dan pasrah dibawa kemana saja. Sopir memegang setir, memilih arah, dan bertanggung jawab jika salah belok. Orang bermental gratisan cenderung menjadi penumpang. Orang bermental kaya memilih menjadi sopir, meski jalannya tidak selalu mulus. Banyak orang tidak sadar bahwa mengulang kalimat seperti "aku orang susah, hidupku memang begini," atau "sudah nasib" sebenarnya adalah bentuk afirmasi negatif. Kata-kata ini direkam oleh otak sebagai identitas. Semakin sering diucapkan, semakin kuat ia tertanam. Akhirnya, setiap peluang yang datang akan disaring oleh identitas lama ini dan seringkali ditolak tanpa disadari. Perbedaan paling jelas terlihat dari jenis pertanyaan yang diajukan. Orang bermental kaya bertanya, "Apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya?" Orang bermental gratisan bertanya, "Siapa yang bisa membantu saya sekarang?" Yang satu fokus pada kapasitas, yang lain fokus pada belas kasihan. Dan dunia jarang memberi hasil besar pada orang yang menggantungkan hidup pada simpati. Mengambil tanggung jawab penuh memang tidak nyaman. Mengakui bahwa kondisi dompet hari ini adalah hasil keputusan masa lalu terasa menyakitkan bagi ego. Tapi justru disitulah titik kekuatan berada. Saat kita mengakui peran diri sendiri, kita sekaligus mengambil kembali kendali untuk mengubah arah. Tanpa tanggung jawab, tidak ada perubahan yang bertahan lama. Perubahan finansial tidak dimulai saat saldo naik, tapi saat keluhan berhenti. Detik kita berhenti menyalahkan dan mulai mencari solusi, energi hidup ikut bergeser. Fokus menjadi lebih tajam, pilihan lebih sadar, dan tindakan lebih terarah. Dari sinilah mental gratisan mulai runtuh, digantikan oleh mental pemilik hidup yang siap naik kelas. Jika ditarik benang merahnya, mental gratisan bukanlah soal seberapa tebal dompetmu hari ini. Ini soal software yang diam-diam terinstal di kepala. Cara kamu memandang harga, usaha, proses, dan orang lain akan menentukan seberapa besar aliran rezeki yang sanggup kamu tampung. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi tetap stagnan. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena pola pikirnya menolak nilai. Ada satu hukum sederhana yang selalu bekerja, tabur tuai. Kita tidak bisa terus meminta lebih dari apa yang bersedia kita berikan. Jika kita ingin dihargai, kita harus belajar menghargai. Jika ingin rezeki mengalir, kita harus melatih diri untuk ikut mengalir. Uang, kesempatan, dan kepercayaan selalu bergerak mengikuti hukum ini, tanpa memandang latar belakang siapapun. Transformasi mental kaya tidak butuh ritual rumit. Ia dimulai dari langkah konkret yang terasa kecil tapi konsisten. Berhenti menawar jasa teman, mulai bayar penuh dengan sadar. Sisihkan uang untuk membeli buku, kursus atau ilmu yang relevan. Latih diri untuk menghormati proses, bukan hanya hasil. Setiap keputusan kecil ini sedang membentuk identitas finansial baru di dalam kepala. Sudah saatnya kita mengoreksi pemahaman lama tentang hemat. Hemat bukan berarti menekan semua pengeluaran, melainkan mengarahkan energi ke hal yang produktif dan bernilai. Orang kaya bukan yang paling sedikit mengeluarkan uang, tapi yang paling tepat menempatkan uang. Produktif dan bernilai adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar menahan diri dari belanja. Ada satu aspek yang sering dilupakan, ketenangan batin. Kekayaan yang sehat tidak lahir dari rasa kurang, iri, atau takut kehabisan. Ia tumbuh dari perasaan cukup dan syukur. Saat batin tenang, keputusan finansial menjadi lebih jernih.
Kita tidak lagi reaktif, tidak mudah tergoda jalan pintas, dan tidak terjebak membandingkan hidup dengan orang lain. Setiap orang sebenarnya layak hidup berkecukupan. Tidak ada yang ditakdirkan miskin selamanya. Yang membedakan hanyalah keberanian membayar harga proses. Harga itu bisa berupa belajar lebih keras, bersabar lebih lama, atau menahan ego untuk tidak selalu merasa benar. Rezeki besar jarang datang pada orang yang ingin murah, tapi sering menghampiri mereka yang siap bertumbuh. Jika kamu merasa tersentil oleh pembahasan ini, itu pertanda baik. Artinya ada bagian dalam dirimu yang siap naik kelas. Tulis di kolom komentar, "Saya siap bayar harga kesuksesan," sebagai komitmen pada diri sendiri. Jangan lupa subscribe agar logika finansialmu terus di-upgrade setiap minggu, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan sadar hari ini.